kira-kira eh, berapa lama kita memberikan waktu kepada Pak Thomas untuk membuktikan diri bahwa kedatangan dia menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia adalah sebuah harapan yang baru untuk kita? Ya, karena beliau sudah terpilih, maka mulai hari beliau terpilih, ya kita semua harus memposisikan beliau sebagai Deputi Gubernur BI, dan kita harus intensif memberikan masukan, kritik, suggestion, usulan harus kita sampaikan. Jangan menunggu setahun kemudian kalau gagal baru kita tunjuk, Pak, Bapak gagal kan, faktanya ini. Jangan. Kita dalam posisi yang sangat kritikal, kita tidak punya luxury untuk melakukan itu sebagai pengamat ya. Jadi mulai day one kita konsisten terus memberikan masukan, memberikan kritik, tapi dengan harapan siapapun yang menerima kritik ini harus memahami bahwa kritik ini demi kebaikan. Nothing personal, it's about nation. Ya, itu yang kita harapkan bersama, dan mungkin ini panggungnya untuk Pak Thomas membuktikan diri di tengah tadi, karena sudah ada mengikis kepercayaan publik terhadap independensi Bank Indonesia. Jadi Pak Thomas silahkan pasang badan paling depan. Justru ini kalau misalnya independen, meskipun ada keponakan presiden, wah, market langsung, oh ini masih independen. Dan mungkin bisa memastikan ya Pak bahwa jangan sampai terjadi seperti Turki. Kalau Turki itu kan bank sentral tunduk kepada politik, akhirnya apa? Inflasinya meledak. Dan kalau bisa cobalah, meski ada negara besar yang sekarang lagi bikin masalah ya, seperti Amerika Serikat, mau ditekan berkali-kali sama Trump, Jerome Powell berani melawan, independensinya teruji gitu. Ya, itu pembelajaran luar biasa. Bank sentral Turki memilih untuk tunduk kepada fiskal, sehingga fiskal dominan terjadi. Kita lihat dampaknya kan. Kalau fiskal dominan kan defisit, kemudian bank sentral mendanai defisit itu dengan membeli SBN misalnya kalau kasus Indonesia. Membeli SBN oleh BI karena dia selalu di-keep. Kalau mature kemudian debt switch diperpanjang terus, itu sama saja dengan cetak uang. Kecuali kalau sudah mature kemudian dilepas. Jadi pemerintah membayar hutang, kan enggak. Begitu mature, debt switch diperpanjang bahkan dengan tenor yang lebih panjang. Ini seperti mencetak uang. Ini harus dipikirkan ulang langkah seperti ini. Syukur-syukur tidak dilanjutkan. Kalau Amerika, Jerome Powell, Trump bicara apapun, ya seharusnya masyarakat Amerika berterima kasih kepada Jerome. Karena konsistensi dia yang menyelamatkan Amerika. Ya, Amerika rada terpuruk, tapi itu pun sudah dengan perjuangan bank sentral. Tanpa independensi bank sentral, US dollar udah kemana-mana. Iya benar. Terakhir Pak, mungkin punya simpulan bagaimana supaya bangsa ini kebetulan masih Januari soalnya, jadi harapan kita jangan salah langkah dari awal tahun supaya kita tutup tahun dengan bahagia begitu, karena kan lagi dan lagi persepsi pasar itu nggak boleh diabaikan, nggak boleh suka-suka biar bagaimanapun begitu, karena kan pasar keuangan itu nggak cuma baca data tapi baca niat dan arah kekuasaan, itu yang mereka lihat. Pun dalam jangka panjang tentu orang juga melototin yang namanya fiskal, kebijakan pemerintah. Mungkin terakhir apa yang harus dilakukan dari fiskal dan juga tentu moneter dalam hal ini? Ya, fiskal dan moneter saya rasa tadi kita sudah bahas panjang lebar, tapi usulan saya kepada bapak-bapak yang punya power, punya otoritas, tolong masukan-masukan dari pengamat, dari ekonom, dari siapapun itu didengar, kemudian dijadikan masukan yang kemudian dibahas untuk dicarikan solusi, karena memang ada masukan yang tidak akurat gitu ya. Tapi kalau saya amati kebanyakan mayoritas itu akurat dan ini untuk kebaikan negeri kita. Seringkali sahabat terbaik itu adalah sahabat yang berani mengatakan apa adanya, bukan sahabat yang selalu mengatakan apa yang kita harapkan. Kita harus hati-hati kalau kita punya sahabat yang selalu mendukung apa yang kita sampaikan, karena itu sebenarnya bukan sahabat. Dia orang yang sedang numpang anget, numpang sejahtera dari kita. Tetapi sahabat-sahabat yang berani mengatakan apa adanya, benar dikatakan benar, salah dikatakan salah, that's a true friend. Dan ini harus diapresiasi. Caranya bagaimana? Dengan didengarkan betul masukannya, kemudian coba dianalisis, dan kalau memang betul-betul reliable, realistis, diwujudkan dalam bentuk kebijakan. Itu pesan saya.